Selamat sore Pak Bo. Baiklah, berkenan saya menjelaskan perencanaan rumah tinggal Pak Bowo. Pertama kita melihat lokasinya. Lokasi ini menghadap ke arah barat. Menghadap ke arah barat. Dia berada di hook. Tapi jalan yang berada di sebelah selatan lebih tinggi dan merupakan jalan buntu, sehingga kondisi ini menjadi akses yang aman dan nyaman untuk menjadi entrance. Elevasi side terhadap jalan di sebelah barat lebih tinggi, tapi untuk jalan di sebelah selatan relatif lebih rendah elevasinya terhadap side. Inilah yang memungkinkan akses jalan di sebelah selatan ini lebih cocok untuk entrance. Kondisi side juga terletak di persimpangan jalan. Nah, jelas kalau dilihat dari foto ini, pencapaian ke side lebih nyaman dari jalan sebelah selatan. Nah, untuk masa bangunan blok masa itu berada di sebelah utara, mepet terhadap batas coupling, lalu juga sebagian mepet di sebelah timur, sehingga di bagian antara ujung selatan dan barat merupakan ruang terbuka. Ini bisa dijadikan untuk carport. Untuk ruangnya, jadi dalam rumah tinggal ini direncanakan 2 lantai dengan kebutuhan ruang secara umum adalah kamar tidur utama, lalu ada kamar tidur anak, ada 2, dan ada 1 tambahan lagi kamar tidur yang bisa digunakan untuk tamu. Lalu ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan ruang cuci, ada ruang tamu dan juga
Yang terpenting adalah sesuai dengan permintaan Pak Bu adalah ada ruang usaha. Nah, pertama di lantai 1 seperti yang diminta oleh Pak Bowo bahwa ruang usaha berada di ujung utara dan selatan, utara dan timur maksud saya, di ujung. Nah, antara ruang usaha dengan rumah itu ada ruang perantara. Ruang perantara ini difungsikan sebagai ruang tamu. Lalu masuk ke bangunan utama melalui pintu utama. Nah, di sini ruang tamu bersifat terbuka sebagai ruang perantara, bersifat terbuka ya. Lalu masuk ke bangunan utama. Nah, di dalam bangunan utama ini sifatnya terbuka antara ruang keluarga, ruang makan berada di ujung sebelah timur, dan juga dapur. Lalu untuk ruang servis ada di ujung antara timur dan selatan. Ini ada kamar mandi dan juga ruang cuci jemur. Untuk kamar mandi ini letaknya terpisah dari ruang tidur maupun ruang keluarga, bersatu dengan ruang servis. Lalu di bawah ada ruang tidur. Nah, untuk ruang servis bisa dicapai dari akses servis yang berada di sebelah selatan. Nah, sekaligus bisa dipakai untuk meletakkan sepeda motor. Lalu di ujung sebelah barat dan selatan adalah carport yang dapat menampung 2 mobil. Lalu untuk ke lantai 2 maka ditempatkan tangga di sebelah utara. Itu masuk pintu utama, lalu naik tangga. Nah, ini adalah lantai 2. Nah, tangga ini mengakses ke lantai 2, di mana di lantai 2 agar ada koneksi antara lantai 1 dan lantai 2 didesain adanya void. Nah, di lantai 2 ada ruang duduk, lalu ruang tidur. Nah, ruang tidur ini bisa digunakan untuk tamu. Lalu untuk ruang tidur anak ada di sebelah barat. Lalu di selasar ruang penghubung untuk ruang tidur anak itu ada ruang belajar bersama. Ruang belajar bersama
yang banyak kaca itu sehingga terang, membuat nyaman untuk belajar. Lalu ada balkon yang bisa diakses dari area ruang belajar ini, balkon bersama. Di sana nanti bisa dijadikan untuk diletakkan pot tanaman. Demikian untuk ruang-ruang di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini juga ada lubang-lubang, nantinya dijadikan sebagai atap transparan yang dapat memberikan cahaya di ruang tamu, maksud saya di ruang makan, karena mepet di ujung, lalu menerangi juga di area ruang tamu dan ruang usaha. Nah, ini adalah lubang untuk atap transparan. Di ruang servis juga atapnya nanti transparan, sehingga untuk kegiatan menjemur tidak kehujanan, tetapi cukup mendapatkan panas. Nah, ini adalah tampak dari desain bangunannya. Nah, di sini nampak ini dengan atap miring, pelana terpancung, atap sheet, atap miring tetapi pelan seperti atap pelana, karena memang atap-atap miring, atap ini cocok untuk rumah-rumah tropis. Nah, saya mencoba mengusulkan untuk bangunan dengan arsitektur atap dibandingkan mengikuti gaya-gaya yang sudah ada, box. Kalau rasanya lebih ramah gitu kalau atapnya pakai atap miring. Nah, untuk fasad ada penempatan secondary skin atau kulit kedua itu, ini mengarah ke barat karena memang sebelah barat cukup panas, sehingga ditempatkan penahan lapisan kedua, sehingga memungkinkan ruang di dalamnya itu cukup dingin atau tidak panas, karena memang di sebelah barat matahari sore biasanya memanaskan dinding. Nah, untuk ruang usaha ada akses pintu kecil. Lalu di area ruang tidur utama di lantai 1 juga menghadap ke barat, jendelanya diberi roster untuk sebagai kulit kedua untuk menahan paparan sinar matahari langsung. Walaupun ada tritisan dari balkon, tapi dengan adanya roster ini, selain menjadi highlight atau focal point dari daya tarik estetika, juga dapat menahan panas.
tapi cahaya masih memungkinkan untuk masuk. Nah, di ujung sebelah selatan nampak akses ke area servis. Lalu untuk tampak samping kirinya semacam ini, terlihat atap miring. Atap miringnya dibelah gitu antara bagian depan dan bagian belakang, sehingga nampak lebih dinamis. Lalu ada bagian kaca di dinding atap. Lalu untuk fasad yang menghadap ke sebelah selatan diberi aksentuasi berupa dinding unfinished yang diberi nut untuk highlight, untuk menjadi daya tarik dari fasad. Ini adalah jendela di ruang belajar, cukup lebar, desainnya desain yang modern, lebar gitu, dinding lebar, kaca lebar. Nah, ini adalah pintu untuk akses ke ruang usaha, dan ini nampak adalah ruang tamu yang sifatnya terbuka. Di belakang dipakai untuk di lantai 2 untuk tower, water tower. Ini tampak samping kanan, nampak jendela dari kamar tidur anak. Ini kamar tidurnya menghadap ke utara sehingga cukup teduh, tapi cahaya dapat masuk ke dalam kamar. Ini yang diberi roster, maksud saya diberi RAM atau secondary skin karena menghadap ke barat. Di tampak belakang, di situ nampak dari jendela untuk pencahayaan void. Selanjutnya untuk potongan pertama ini memperlihatkan bagian ruang tidur utama dan ruang tidur untuk tamu, serta bagian ruang servis maupun dapur gitu ya. Lalu di atas di lantai 2 adalah ruang duduk. Lalu ini ada balkon, pintu balkon, dan ruang tamu nampak dari potongan ini. Selanjutnya ini adalah ruang belajar untuk anak. Ruang belajar untuk anak, ini pintu akses ke ruang anak. Lalu ini nampak ruang keluarga dan ruang makan. Ada akses tangga ke atas. Nah, di sini ada pintu ke balkon di sebelah barat. Balkon ini juga berfungsi tadi karena daerah tropis, sehingga memang kadang perlu strategi untuk dinding itu tidak panas. Biasanya kalau di barat itu kalau dindingnya langsung kena panas, itu malamnya akan mengalami konveksi gitu ya. Udara di dalam ruang itu jadi panas. Ini tampak potongan 3
nampak void dan ruang TV, ruang keluarga, ruang makan, dan ruang tamu. Ini potongan keempat memperlihatkan di lantai 2 untuk ruang tidur anak, ruang usaha, dan ruang belajar. Selanjutnya ini nampak ruang tamu. Ya, ruang tamu ini kalau akses dari depan masuk ke ruang tamu, ini pintu utama ke bagian rumah utama. Ini potongan ke-6 memperlihatkan ruang keluarga dan juga ruang duduk di lantai 2. Ada dapur juga. Potongan ke-7 bukan potongan 3-dimensional. Nah, ini ruang tidur utama. Mohon maaf, untuk interior ruang tidurnya belum lengkap. Mohon berkenan, nanti akan saya lengkap. Ini nampak tangga ke lantai 2. Ini ruang duduk, maksudnya ruang keluarga, dapur, dan ruang makan. Nah, ini void ini merupakan lubang yang dapat memungkinkan ruang di lantai 1 di ruang keluarga berkomunikasi dengan lantai 2, dan juga memungkinkan adanya sirkulasi udara, karena memang di lantai 2 nanti akan ada lubang-lubang yang memungkinkan adanya aliran udara ke atas, sehingga memungkinkan pergerakan atau sirkulasi udara, terutama udara yang panas, itu terus mengalir ke atas, dan di sini bisa menghindari adanya udara yang panas. Tapi dengan sirkulasi udara yang baik, maka ruang ini menjadi nyaman. Nah, ini perspektif eksteriornya. Perspektif eksteriornya macam ini. Ada kolom-kolom aksentuasi, kolom bulat yang menopang pola massa yang kotak. Jadi harapannya menarik sebagai highlight, sebagai daya tarik fasad. Bentuk dari atap miring. Ini tampak dari sebelah barat. Untuk ruang usaha, pintunya didesain dari pintu kaca yang bisa dilipat sehingga bisa terbuka secara penuh. Dilipat-lipat secara penuh. Nah, ini adalah pintu ke area ruang tamu. Ini tampak dari roster yang berfungsi sebagai secondary skin, kulit kedua. Ini juga berupa ram di balkon. Ini juga nantinya memungkinkan untuk bisa dibuka. Ini adalah suasana di ruang tamu. Ruang tamu ini ada aksentuasi bata expose. Ini di atas ini adalah ada atap kaca yang memungkinkan udara masuk sehingga menerangi ruang tamu.
ada kolam juga. Jadi di ruang tamu ini diberi aksentuasi kolam dan taman. Ini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga, ruang ada TV, ruang TV berada di bawah tangga. Ini ruang makan. Ruang makan di atas ada atap kaca. Tapi atap kaca ini nanti diangkat sehingga udara bisa mengalir. Memungkinkan sistem stack effect, ya. Udara yang mengalir ke atas. Chimney effect. Sirkulasi udara ke atas. Dapurnya didesain dengan island, ada meja island gitu ya. Sekarang lagi tren gitu, bisa untuk demo masak atau menerima tamu sambil memasak, menyajikan makanan itu sebelum makan di ruang makan. Ini adalah ruang duduk di lantai 2 dengan jendela lebar bisa dibuka. Ini void, kondisi void dengan aksentuasi lampu penerangan void. Tangganya juga didesain floating, seolah-olah menempel di dinding, mengambang gitu, sehingga mengikuti desain-desain modern kontemporer dengan lantai kayu, lantai pola kayu bisa dengan flooring atau dengan granitile yang motif kayu. Ini tampak suasana di ruang belajar. Dengan plafon miring mengikuti pola atap, lalu ada kaca untuk penerangan yang bisa dibuka, kaca lebar. Nah, ini suasana di ruang belajar anak. Dapat belajar bersama di sini, misalkan ada les dan sebagainya bisa dilakukan di sini. Ini lorong dari ruang belajar. Ini adalah perspektif mata burung lihat dari atas. Nampak di sini area akses ke area servis dengan ruang kaca di area jemur, cuci dan jemur. Tower di belakang, water tower di belakang. Carport bisa menampung 2 mobil. Nah, ini detail dari elemen fasad, ya, dari beton expose unfinished dengan dinat, dengan pola nut. Ya, terima kasih. Selanjutnya nanti akan kami sampaikan animasi dari gambar 3 dimensi. Terima kasih.